Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Azhar. Saat ini saya mau berbagi tips bagaimana pengecekan mobil sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Misalkan mudik gak boleh, pulang kampung, kemudian perjalanan keluar kota, touring dan sebagainya. Ya, sebenarnya kalau mau simple, ya cukup kita bawa ke bengkel resmi, kemudian minta cek untuk general check, bayar tergantung jenis mobilnya, ada yang 500.000, ada yang 600.000, udah beres seperti itu ya. Tetapi karena mungkin keterbatasan waktu, kemudian mungkin juga tidak sempat, atau mungkin juga ada faktor keuangan yang kita lagi membutuhkan, sehingga kita perlu melakukan pengecekan sendiri, lebih hemat, lebih praktis, lebih ekonomis. Bagaimana pengecekannya? Kita cek video berikut ini. Kita mau memutuskan pulang kampung perjalanan jauh memakai apa? Apakah kita memutuskan untuk memakai angkutan umum, memakai angkutan umum udara, memakai angkutan laut, kereta api, atau apa? Nah, kita di sini butuh untuk perjalanan jauh memakai mobil, ya mobilnya dulu yang perlu kita siapkan ya. Kalau nggak punya mobil ya percuma. Seperti itu yang pertama. Kalau belum punya mobil, bisa beli di showroom ya. Contoh di Azhar Mobilindo itu bisa ya. Kemudian setelah mobil sudah kita siapkan, pastikan surat-surat dalam kondisi hidup ya. Pajaknya hidup, kemudian SIM-nya hidup, kita sudah punya SIM, lisensinya kita sudah hidup. Kemudian kita butuh yaitu identitas diri, kemudian e-tol ketika kita lewat tol. Oke, yang pertama kita cek di sini adalah STNK ya. STNK di sini pajaknya tertera hidup di bulan 10 tahun 2020, berarti kita sudah bisa membawa STNK ini. Kemudian kita cek juga SIM kita SIM-nya masih hidup apa enggak, karena itu adalah izin mengemudi. Jadi kalau perjalanan jauh kita nggak pakai SIM ya percuma, nanti bisa kena tilang. Kemudian kita juga mempersiapkan e-tol, barangkali kita harus melewati tol, itu harus kita siapkan benar-benar untuk e-tolnya, dan pastikan saldonya dalam kondisi full atau mencukupi di perjalanan yang ingin kita tempuh. Kemudian dompet beserta isi uangnya. Jangan sampai kita bepergian tanpa membawa uang, karena ada beberapa hal yang mungkin kita tidak inginkan terjadi pada saat kita pergi, pada saat kita pulang kampung. Misalkan tiba-tiba kita butuh sesuatu apa, kemudian tiba-tiba di jalan mobil kita seperti apa, kan kita nggak tahu. Berarti kita butuh uang saku, itu yang perlu kita siapkan terlebih dahulu, dan pastikan rekening Anda ada isinya ya. Takutnya nanti orang rumah minta jajan, ya kan, saudara minta jajan, ternyata nggak ada uang, kan repot nanti. Oke, itu pulang kampung, touring atau perjalanan jauh. Nah, kalau bisa serep ini dibawa. Mungkin Anda bersama istri jenengan ya, berarti kunci serepnya suruh bawa istri, karena beberapa pengalaman tiba-tiba kunci serepnya kita itu ketinggal di mana nggak tahu, dan karena posisinya kita jauh dari bengkel kita repot. Akhirnya mungkin ada planning yang tidak terlaksanakan gara-gara kehilangan kunci kontak. Oke, kita mulai dari depan. Di sini kita buka kabinnya, kita buka. Nah, kita pasang dulu pengamannya supaya tidak turun nanti mengenai kita. Yang pertama kita cek yaitu aki. ya.
aki. Aki di sini ini kebetulan memakai aki tipe basah. Aki tipe basah ini kita perlu cek kondisi air akinya. Ya, di sini ada tulisan upper dan lower. Nah, upper ini adalah batas maksimumnya, lower level ini adalah batas minimumnya. Jadi kita ngisinya di mana? Yang paling baik sebenarnya itu di antara upper dan lower, pas di tengah, sehingga pada saat aki itu menjalani penguapan itu tidak sampai bocor ke rongga tutupnya aki ini, ya, antara upper dan lower. Jadi di antaranya, karena upper itu adalah batas maksimum, lower itu batas minimum. Nah ini filter udaranya udah kotor, udah kotor banget nih, udah kotor, sehingga nanti untuk pencampuran udara dan bahan bakarnya tidak maksimal karena ini udah kotor banget. Karena kita ketahui proses pembakaran itu terjadi pembakaran sempurna itu karena ada udara, ada panas, dan ada bahan bakar lah. Kalau seperti ini udara yang masuk kotor, kemungkinan pembakarannya nanti jadi tidak sempurna. Kalau Anda punya uang, Anda ganti saja karena Anda melakukan perjalanan jauh pulang kampung. Tapi kalau Anda minim budget, Anda bisa semprot di tukang angin seperti itu. Kemudian kita melakukan pengecekan oli mesin. Pengecekan oli mesin ini. Nah, pengecekan oli mesin ada 2 titik di sini, ya. Ada 2 titik di sini. Ini adalah titik minimal dan ini adalah titik maksimal. Nah, isinya di mana sih yang sebenarnya yang baik itu? Yang baik itu sebenarnya isinya di antara minimal dan maksimal. Itu yang paling bagus. Ya, yang paling bagus di antara minimal dan maksimal, karena ada tulisannya high, ya, kelebihan. Karena kalau kelebihan itu ngefeknya gimana? Kalau sampai kelebihan dari maksimal itu nanti berefek pada fuel consumption yang boros atau konsumsi bahan bakarnya boros. Tapi kalau kekurangan seperti ini maka tidak ada lubrication, sistem yang terdapat di mesin, sehingga menyebabkan kecepatan keausan di komponen-komponen mesin. Pastikan SAE-nya benar, kekentalannya benar, kemudian isinya juga cukup. Tuh, lah pada saat pengecekan itu Anda posisinya harus di jalan yang rata. Kemudian cara pengecekannya gimana? Cara pengecekan oli mesin yang bagus itu Anda hidupkan dulu 5 menit, kemudian Anda matikan, tunggu 5 menit, kemudian kita cek kondisinya masih bagus apa enggak olinya, kemudian levelnya masih dalam kondisi range enggak. Itu untuk oli mesin. Oke, kita melakukan pengecekan di radiator. Di sini ini ada batas minimal, kemudian di sini ada batas maksimal. Nah, ini kita isi, ini sudah batas maksimal dan tidak boleh lebih pada saat mesin itu sudah panas, itu ada udara yang bersirkulasi di situ, karena ini fungsinya untuk mengeluarkan udara seperti itu untuk penguapan. Jadi kita isi coolant yang sesuai spesifikasi yang ada di mobil tersebut. Kemudian juga kita melakukan pengecekan udara. Jadi untuk washer ini diisi air murni, ya, air murni, tidak boleh air yang mengandung deterjen. Itu kan isinya kan sebenarnya washer itu kan washer itu isinya di komponen di situ adalah motor. Nah, kalau motor, kalau kita isi deterjen, kemudian mobil itu nggak kita pakai, maka akan menyebabkan kerak, korosi, sehingga tiba-tiba kemungkinan
washer mobil kita itu nggak bisa berputar karena kerak yang terjadi karena apa? Karena deterjen yang menumpuk sehingga terjadi karat di situ. Jadi kalau bisa di sini tidak boleh diisi air yang mengandung deterjen. Kemudian kita melakukan pengecekan oli brake, yang pasti kita cek levelnya masih dalam kondisi oke enggak. Lah itu ada batas minimal dan maksimal. Nah ini udah agak kurang nih. Ini berarti tugasnya saya ketika saya mau pulang kampung akan kita tambah. Lah spesifikasinya untuk olinya itu ada di tutup sini ya. Ada di tutup sini spesifikasinya. Nah ini use only .brick fluid .3. Lah berarti Anda harus beli yang sesuai spesifikasi .3. Untuk mobil yang keluaran baru mungkin ada yang .4 dan sebagainya. Oke, ini sudah cek semua. Kemudian setelah kita cek semua, kita tutup. Jangan lupa pada saat kita mau nutup, kita pastikan selang-selang untuk washernya ini masih dalam kondisi oke ya. Karena biasanya ada beberapa mobil yang selangnya ini gampang lepas. Kita tutup sampai bunyi klik kapnya, karena kalau nggak bunyi klik bisa jadi pada saat kita pergi itu bisa buka sendiri. Kemudian kita melakukan pengecekan di wiper. Nah di wiper ini pastikan karetnya dalam kondisi baik, pastikan karetnya masih dalam kondisi fleksibel, dalam kondisi baik, sehingga ketika melakukan sapuan kotoran yang ada di kaca itu oke. Jadi tidak menyebabkan baret di kaca, juga hasil penyapuan di kacanya bersih. Kita cek semuanya, ini wipernya dalam kondisi bagus enggak. Nah biasanya antara kanan dan kiri itu panjangnya beda dan Anda bisa beli satuan. Setelah Anda memastikan bahwa wiper dalam kondisi baik, Anda juga harus melakukan pengecekan washer dalam kondisi baik. Kalau tadi di wiper belakang sudah dicek, kita juga harus melakukan pengecekan di wiper belakang. Pastikan karet ini masih lentur, sapuannya juga tidak menyebabkan baret yang ada di kaca mobil. Kemudian di sini ini ada washer bagian belakang juga harus kita cek apakah fungsi atau tidak. Di bagian belakang kita melakukan pengecekan juga di lampu, dimana di sini ada tail lamp atau biasa ada yang nyebut lampu senja, kemudian ada lampu sen dan ada lampu brake ya. Ada yang menyebut tail lamp itu lampu kota seperti itu. Kita pastikan ketiga lampu itu dalam kondisi baik semua, bagus semua, nyala semua, oke semua. Karena itu adalah fungsi lampu untuk indikator pengendara lain di bagian belakang, dimana lampu kota itu untuk mengetahui bahwa kita dalam kondisi oke berjalan. Kemudian lampu sen itu untuk mengetahui ketika kita mau belok ke kanan atau ke kiri. Lah untuk lampu brake-nya digunakan untuk mengetahui pada saat kita melakukan pengereman. Oke, kita masuk di sisi kiri. Di sisi kiri kita melakukan pengecekan spion, bisa kita atur di bagian dalam ya. Kita nanti bisa pencet pengaturannya antara kanan, kiri sesuai dengan penglihatan kita. Kemudian kita melakukan cek ban ya. Cek ban atau cek roda. Yang perlu kita cek di sini ada dua, yaitu tekanannya juga kontur dari bannya itu, atau ada yang nyebut badian, ada yang nyebut profil dan sebagainya. Nah ini pastikan masih dalam kondisi tebal ya. Biasanya di sini kalau di ban-ban baru itu ada tulisan TWI, yaitu tire wear indicator. Nah, itu indikasi bahwa ban itu sudah waktunya ganti atau belum. Nah, untuk tekanan ban kita bisa lihat di sini sesuai dengan spesifikasi mobilnya. Nah, ini ada di pintu kanan sesuai spesifikasi mobilnya. Itu ada di sini tekanan bannya ya. Nah, ini ada tekanan bannya, dimana di sini ini
Kalau kita muatin 3 orang, nah ini untuk lebih dari 4 orang. Berarti kalau kita muatin 3 orang saja kita hanya butuh 35 PSI. Nah, kalau kita muatin lebih dari 4 orang kita untuk yang depan ya, yang front itu 35, kemudian yang belakang ini 40. Kita masuk di bagian kabin. Di bagian kabin kita juga harus melakukan pengecekan untuk electric power window ya. Electric power window kita harus cek masih dalam kondisi fungsi apa enggak, karena kalau itu enggak fungsi nanti akan menyebabkan kesulitan ketika kita membayar tol atau mau perlu apa dan sebagainya ya. Kita harus pencet fungsi semua apa enggak. Kemudian di sini ini ada door lock, ini dalam kondisi oke apa enggak ya. Ini oke, kita pencet masih fungsi. Kemudian ini ada untuk power window lock ya. Jadi kalau ini kita matikan seperti ini tujuannya penumpang tidak bisa menurunkan atau menaikkan power window secara sendiri. Kemudian di sini ada tombol electric mirror atau untuk spion. Kita harus pastikan spion electric mirror dalam kondisi berfungsi ya. Kemudian juga kita harus cek lampu-lampunya dalam kondisi oke apa tidak, dalam kondisi hidup apa tidak, sehingga ketika kita melakukan perjalanan itu lebih dari yang kita inginkan, malam, ketemu hujan, ketemu kabut, itu tidak was-was karena lampu kita sudah hidup semua. Oke, itu sedikit tips dari saya untuk melakukan pengecekan mobil pada saat kita harus melakukan perjalanan jauh, mudik, pulang kampung, atau touring. Semoga video saya bermanfaat. Bagi yang suka dengan video saya, silahkan klik like, comment, and subscribe. Dengan saya Muhammad Azhar.